Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma. Saya salah satu mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, jurusan S1 Keperawatan dengan NPM 0919000080. Kosongnya 5 ya. Di video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang emosi manusia. Apa sih yang akan saya jelaskan? Yuk kita lanjut. Nah, di sini saya akan membahas 3 materi, 3 pembahasan. Yang pertama tentang definisi emosi, yang kedua tentang fungsi emosi, dan yang ketiga macam-macam emosi. Menurut Crow and Crow tahun 1962, emosi itu suatu keadaan bergejolak yang terjadi pada setiap diri individu yang dimana sebagai inner adjustment atau penyesuaian diri terhadap lingkungannya untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan lingkungan. Lebih simpelnya adalah emosi itu suatu perasaan intens atau reaksi terhadap seseorang atau sesuatu yang dapat ditunjukkan dengan marah, senang, atau takut terhadap seseorang atau sesuatu tersebut. Menurut Watson, ada 3 dasar emosi manusia. Yang pertama ada fear, yaitu berkembang menjadi anxiety atau cemas. Cemas ini bisa disebabkan oleh terdengarnya suara keras yang membuat dia tidak nyaman, jadi dia merasa takut dan cemas gitu. Dan disebabkan juga oleh seperti kehilangan dukungan yang secara tiba-tiba. Yang asalnya dia punya dukungan yang semangat tinggi, secara tiba-tiba dukungan itu hilang yang membuat dia lebih takut dan cemas. Yang kedua ada rage. Rage ini berkembang menjadi anger atau marah. Marah ini bisa disebabkan yang pertama oleh pembatasan gerakan tubuh, yang dimana berawal dia dari ketakutan atau kecemasan yang berakhir menjadi marah. Atau juga bisa disebabkan oleh suatu yang terjadi atau suatu yang menimpa dia gitu. Cuman dia nggak suka dengan hal itu, dia nggak nyaman yang membuat dia marah. Yang terakhir, yang ketiga ada love. Love ini berubah menjadi simpati. Nah, simpati ini bisa timbul dengan adanya belayan atau timbangan kasih sayang dari seseorang terhadap kita gitu. Kita merasa nyaman, kita merasa senang oleh belayannya atau kasih sayangnya yang membuat kita menjadi simpati terhadapnya. Menurut Discourse, ada 6 dasar emosi manusia. Yang pertama itu ada desire. Desire itu keinginan. Contohnya seperti jika kita berjalan ke suatu tempat, pergi ke suatu tempat, kita menemukan barang yang kita rasa itu nyaman dengan kita. Kita rasa itu cocok untuk kita dan timbullah rasa untuk ingin memilikinya gitu, ingin membelinya. Nah, dari situlah timbul desire atau rasa keinginan. Yang kedua ada hate. Hate ini benci. Benci ini seperti misalnya kalau contohnya ya, kita menemukan sesuatu atau terjadi sesuatu gitu yang menurut kita nggak nyaman dan rasanya kurang pas untuk kita lihat, untuk kita lakukan. Di situ timbullah kita rasa nggak suka ya, mungkin lebih simpelnya. Dari nggak suka ini kita ngerasa makin nggak nyaman dan itu bakal timbul menjadi emosi benci atau hate. Yang ketiga ada wonder. Wonder ini yang berarti kagum. Kagum terhadap sesuatu atau seseorang ya. Misalnya, kagum terhadap seseorang. Ada lawan jenis yang membuat kita kagum. Seperti misalnya kepintarannya, kecerdasannya, keaktifannya, atau mungkin dari fisiknya yang membuat kita kagum terhadap dia. Yang keempat ada sorrow. Sorrow ini kesedihan. Kesedihan yang timbul dari diri. Contohnya seperti kita misalnya menonton suatu tontonan atau mendengarkan suatu cerita dari seseorang yang cerita itu menurut kita sedih ya, sehingga kita timbul emosi sedih. Untuk sedihnya ini seperti menangis kah, atau lebih merenung diri gitu, ataupun lain-lainnya. Yang kelima ada love. Love ini cinta. Cinta ini ibaratnya seperti ini. Untuk anak zaman sekarang lebih simpelnya, kita merasakan cinta ketika kita sudah merasa nyaman terhadap seseorang tersebut ya. Seperti misal kepada lawan jenis. Berawal dari cerita, membuat nyaman, dan timbullah rasa cinta itu. Dan cinta itu tidak hanya timbul kepada lawan jenis, tapi kepada keluarga kita, kepada orang tua, kepada adik atau kakak atau kerabat sahabat kita. Itu bisa timbul rasa cinta yang berawal dari rasa nyaman atau rasa yang
kecocokan gitu, seperti frekuensinya atau jalan pikirannya ataupun dari kesikapan dia yang membuat kita nyaman dan menimbulkan rasa cinta ini gitu. Dan yang terakhir, yang keenam, ada joy. Joy ini yang artinya kebahagiaan. Kebahagiaan ini bisa kita dapatkan ketika kita merasakan suatu kesenangan. Misalnya kita pergi ke suatu tempat dan tempat ini membuat kita senang gitu, akan dari tempatnya kah atau dari suasananya kah yang membuat kita nyaman, membuat kita senang gitu, kegembiraan. Ataupun bisa juga ketika kita sedang bersama seseorang seperti sahabat kita, dan sahabat kita membuat kita senang atau gembira terhadap apa yang dia lakukan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi emosi. Di sini saya akan membahas menurut Coleman and Hammond pada tahun 1974. Menurutnya, fungsi emosi ini ada 4. Yang pertama itu ada energizer atau pembangkit energi. Pembangkit energi ini bisa timbul karena berawal adanya rasa cinta atau sayang, atau juga ada rasa senang atau kegembiraan yang membuat kita semakin semangat juga untuk hidup, semakin semangat juga untuk menjalani apa yang sedang kita harus lakukan. Misalnya kita sedang masih dalam tahap sekolah, karena ada rasa cinta, ada rasa senang, ada rasa sayang, bisa membangkitkan kita lebih semangat untuk belajar lagi, untuk lebih berprestasi lagi gitu. Tapi dalam hal negatifnya, pembangkit energi ini ketika kita merasakan sedih, kita merasakan sakit, itu bisa menurunkan energi yang kita rasakan, energi yang kita punya gitu. Yang berawal kita semangat untuk belajar, semangat untuk hidup, semangat untuk menjalani hari-hari kita gitu. Dengan adanya rasa sedih, dengan adanya rasa sakit ini bisa membuat kita tidak semangat untuk menjalaninya. Yang ada kita selalu diam, merenung, bahkan juga bisa nangis gitu kan. Yang kedua ada pembawa informasi. Pembawa informasi ini lebih ke komunikasi intrapersonal. Maksudnya ketika diri kita menyadari apa yang sedang terjadi sama diri kita gitu. Kita merasa senangkah atau kita merasa sedihkah gitu. Yang ketiga ada pembawa pesan atau messenger, yang dimana ini lebih ke komunikasi interpersonal. Seperti misalnya kita sedang berlawanan bicara dengan seseorang, dengan teman, sahabat, atau siapapun itu. Mereka menyampaikan pesan yang sedih dan kita seorang pendengar atau komunikannya itu merasakan sedih yang mereka ceritakan atau merasakan senang yang mereka ceritakan. Yang keempat ini ada information resource, yaitu sumber informasi. Biasanya ini terjadi pada keberhasilan atau kegagalan gitu. Semisal kita mendapat kabar bahwa kita lulus sekolah ya. Kita lulus sekolah dan membuat kita senang bersorak gembira gitu. Ataupun sebaliknya kita mendapat kabar yang kurang baik yang membuat kita sedih atau menangis gitu. Nah, itu sebagai sumber informasi. Selanjutnya ada macam-macam emosi. Macam-macam emosi ini ada 3. Yang pertama itu ada takut. Takut ini terjadi dari kecil sampai dewasa, dari bayi sampai lanjut usia. Ketakutan ini bisa terjadi karena kita kecemasan gitu, merasa suasana dan kondisinya ini nggak nyaman dengan kita gitu. Atau ada yang mencurigakan yang membuat kita juga merasa tidak nyaman dan membuat kita emosi menjadi takut gitu. Yang kedua ada marah. Marah ini pun terjadi dari kecil hingga dewasa, dari bayi sampai lanjut usia. Namun dari marah ini, cara meluapkannya, cara mengeluarkan emosi marah ini dari setiap perkembangan usia itu berbeda. Seperti misalnya untuk bayi itu meluapkan atau mengeluarkan emosi marahnya dengan seperti menangis atau menendang-nendang, atau bahkan ketika di umur 5 tahun sampai 7 tahun atau sampai 9 tahun bisa ya, itu marahnya seperti dia bergeletakan di lantai gitu, seperti merengek nangis gitu. Dan untuk dewasa lanjut usia juga, dia mengeluarkan emosi marahnya ini bisa seperti menangis atau merenung diri di kamar dengan sendiri gitu kan, mencari waktu yang tepat untuk bisa meluapkan marahnya ini dengan tidak seperti anak kecil lagi yang menangis menjerit atau mendang-nendang gitu kan. Yang ketiga ada cinta. Cinta ini sebagai alat mengatasi keterpisahan untuk pemenuhan
kerinduan atau kesatuan gitu. Seperti kalau misalnya kita sedang berjauhan, kita seperti sedang bersatu atau sedang terpisah gitu. Nah, ini dengan emosi cinta ini. Dengan kita meluapkan, kita senangkah sudah bertemu atau sedihkah kita harus berpisah. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Boleh dong kalian yang belum nonton video saya sebelumnya ditonton dulu video-video saya sebelumnya. Dan jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Bye bye, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.